waktu Pak Harto lengser. Orang kira Indonesia akan mengalami proses seperti telah dialami oleh Rusia yang satu negara besar Uni Soviet ya? menjadi 17 negara-negara kecil. Kiranya diperhitungkan Indonesia akan terjadi 20 sampai 30. Saya memimpin itu. Iya. Syukur alhamdulillah berkat perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia. Juga yang kritik. Sama. Kita setia pada Sumpah Pemuda. Itu bukan karena Pak Habibie. Saya mendapat kehormatan untuk memimpinnya. Waktu saya berikan kebebasan pers, Ya. itu bukan karena saya ahlinya mengenai pers, oke? Bukan. Karena saya mau tahu ini yang demonstrasi mau apa sebenarnya. Kalau saya hanya dapat laporan dari orang tertentu, Sekitar? ya. Karena saya tahu, Anda harus tahu seorang presiden itu, saya baru tahu waktu saya jadi presiden. Dapat laporannya itu, wah. Terus Pak ya? Terus menerus, bukan dari satu. Saya rasa ada 10. Ada dari Angkatan Darat, Udara, Laut, apalagi polisi, ada namanya waktu itu Bakin, ada Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, ada MPR, DPR, ada partai. Wah, dapat tidak ada match Dengan apa yang disuarakan oleh? Sudah, saya dapat gitu, saya bingung. Yang mana? Which strategi? Kalau saya ambil pada sini, berontak sini. Satu-satunya, relax. Boleh bicara. Tapi kalau melanggar undang-undang dasar kamu mau makan, you get problems with me. Jadi saat itu Boleh demo. Tapi kalau bakar, rusak orang, you get problem with me. Kalau menghina saya, it's okay. I don't care. Mengapa Pak? Bagaimana Anda mau mengembangkan STM menjadi unggul kalau diberikan kendala-kendala dia nggak bisa bergerak? Dan produk langsungnya saya miliki apa? Saya lihat laporannya, tapi juga saya lihat baca surat kabar yang penting-penting saja, dan saya lihat TV kota bebas dengan radio. Saya lihat, oh itu yang dia mau ya. Oh, saya ambil konklusi sendiri. Meskipun tadi yang memberi report atau yang tidak match tadi itu, bagaimana itu Pak mengambil keputusannya? Ya, saya bilang, oke, ada yang protes sama saya perlihatkan, hey, kamu protes sama saya, look, ini report Anda, ini. Kalau saya ikut Anda, gimana yang lain? Ada yang bilang, oh bebaskan pers, Pak Habibie nanti dihancur. I don't care. Saya tidak pernah merencanakan untuk menjadi menteri, wapres, apalagi presiden. Yang saya selalu merencanakan dan ingin membantu agar supaya Indonesia mandiri, bisa membuat proses nilai tambah suatu produk yang susahnya apapun kita bisa laksanakan. Karena itu mulai dari kapal terbang. Kalau saya bisa membuat kapal terbang commercial airplane, tidak ada yang berani mengatakan saya nggak bisa buat sepeda motor. Iya. Hah? Dan saya juga pedang itu. Waktu saya rencanakan membuat kapal terbang itu, membuat pabrik industrinya, bahwa nanti tahun 2000 kebutuhannya akan meningkat. Kita nggak bisa jalan kereta api dari Sabang sampai Merauke. Gimana deh mahalnya? Sekarang aja kalau Anda dari Jakarta mau ke Malang, naik mobil bisa 1 hari atau 2 hari. Naik kereta api juga 1 hari. Tapi naik kapal terbang 1 jam 15 menit. Oke? Jadi
itu benar prediksinya. Tapi itu bukan idenya Habibie. Idenya dari Bung Karno. Bung Karno loh. Saya adalah termasuk generasi. Kalau yang dulu mendapat P4 belajar Pancasila, saya enggak dapat P4, diindoktrinasi. Tapi juga yang ganggu itu harus berhenti dong. Jangan ngarang-ngarang. Yang tidak ada diadakan, yang ada ditiadakan.